percaya diri? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di mata. Di. Cetak sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandu. Oh, nah, mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku kayak orang muda. Udah kayak terakhir. Ini kak. Ini apa ya? Menemani Anda di sore hari, beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis Setiap hari, Pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Diam. Hai susah nih dok, ngurus yung kilo nih, ngurus yung waras lagi sarung. Nah, kalau ngurus yung kilo dok, ya Allah dah baca dok, urusan perut ini. Nah, mentau. Tahan hati dok, sama becak dokter aku nih. Putih kayu jeli undong. Hehehe, kita bukan putih kayu kita ke rumah sakit jiwa, ngupak di kamu tuh. Diam ya, kaget suntik dokter, kaget. Diam. Suntik dokter, kamu baru tahu kaget. Tak, suntik. Tidak dok. Dok, ini apa dok? Nggak dipindah-pindah dok, ini dok.
Kan nyaroi dok Cek ini kan tempat yang rumah sakit lama kan bisa dok. Tidak, Cek. Di rumah sakit lama tuh lah penuh. Lah tak pacak lagi nih tol Bati. Jadi Ngapain nak pindah ke lain ini? oh, lah penuh dok ya. Dok, kenapa ban kita tak goyang ini dok? Iya, Cek. Kenapa cak goyang-goyang Aku ini? minggir dulu bu, aku jenggot bu ya. Coba jenggot dulu. Apa ini coba? Cek dulu, Cek. Caknya lepas ini kalau begini Nah, ini gimbal-gimbal ini nak. Jalan, jalan, Hei, jalan, dia. jalan, 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 Hei. jalan, 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 jalan. Dok, itu hilang baut bannya dok. 3 ikut hilangnya. Nah bu, dokter. Mana? Ini 3 ikut nah. Nah, Saro ini, Cek. Caknya. Iya. Ke bengkel lu apa? Panggil bengkel. Aku nyari beli baut dulu bu. Ya sudah, ya Aku sudah, kencangin dulu lah ya bu dokter ya. Iya, Aku kencangin dulu ini bu ya. Saro kita sini. Jalan, jalan. Mantap, sontek kamu kakek. Masa. Macam nolong Ida. Dok, jangan Ida, pegang Dok. Mang, ngapa ini mang? Sana lah Bel. Dok, ajak masuk Bel, Dok. Nanda aku nak nyingok. Aku nak nyingok. Aku nak nyingok. Ida. Apa dah? Jalan, 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 jalan. Kalau Be, kuat ini dah. Tinggal ikut bu. Pecahnya aku ke bengkel dulu nyari baut bu. Gue tolong jingok dulu ini. Ya, laju lagi. Anda selesai BC Weh, Mang, Mamang nak kemana? Banyak tanya pula ngerti tidak kau? Nyari baut. Ban ni kan ada 3 ikut. Tinggal mbek sikok. Nah, tempek ke sini berjalan gitu. Ndak usah nak melinian. Bener juga bu aku. Kau ni boleh lah kau ni ya. Iyalah pula. Aku ni kilo, bukan lolo cak kau. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love for my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Bawa ke tas aku. Nih, nggak usah lah, ini Beh. Oh, pulau ini mak ini. Ya. Ya. Ah, ini siko. Mana dek? Bali sudah kita kuasai, belanja sudah, apa-apa sudah galau. Perawat sudah. Kira-kira apa lagi belum? Lagi aku tidak butuh kak, yang cak itu tuh aku tidak butuh. Jadi butuh Nak apa? kau ajak aku ke Bali, nak foto perawat apa-apa. Aku butuh kau tuh jangan cak itu lagi. Selama ini nahan hati 5 tahun nih, dada. Belum kan rame, nah berdada. Apa dia perasaan kak? Ya Allah, dah aku bingung kau nih. Ya Allah, kakak kau ini memang itulah dek. Uangnya baik, tidak sombong, ramah. Dengan uang kan
Wajar itu. Itulah dak terti kalau udah laka aku lah dak tahannya nih. Ya, Main dengan kau kali mau tahun. Dengar kak aku ngomong. Oh, iya. Kak, jingok raya aku kak, tatap mata aku kak. Ini ngapo dek? Mungkin cuma sampai sinilah baik kak. Maksudnya? Aku nak minta fotos. Nak minta fotos. Bisa bangkit lagi. Aku nak minta fotos. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku nak minta fotos. Daripada kaget ke depannya, kita kaget banyak lah belagonya. Beda Lah, kita memang kawin nak belagonnya. Kak, namanya wong kawin tuh kak, untuk senang, dunia akhirat. Minta tolong nih anak kak, tolong kau ikhlas ke aku kak Kita adalah anak kawin. Tolonglah kak, ya Allah kak biarlah kak aku sendiri. Menyendiri tanpa dirimu lagi. Ajak putus jangan main itu dek. Ya, Ay, lagu tolong itu. ikhlas ke aku kak. Maria Belina Minta itu. tolong nih kak Aku lah capek, hidup ini capek aku. Ya Allah dek, kakak cinta nih adek dengan adik dek. Nanti bedino lah dek di dunia ini dek. Aku lah pening mak ini kak. Sudah kak, mau kasih banyak kak diajak ke Bali. Serius ini? Fotos. Serius? Iya serius. Lagi lah kau cek dengan dia kak. Kau cerita dulu jelas mana makan kamu tuh lah foto prawedding nak kawin. Ayo kamu lah cewek 5 tahun. Nah, ada tak keluar lagi cek kamu 5 tahun tuh. Woi dah, tinggal nyebar undangan bebek mana pacak kamu nak putus Lah itu. sudah, maka foto perawat di Bali untuk nyebar undangan nih lah itu cek. Iya ngapa pacak dia nak putus tadi? Nah itulah cek Eka. Sebenarnya Masalahnya apa? kami ini kayak merasa dia aku cek Eka. Ya apa curhat ada dengan aku apa? Jangan ditahu cek malu Iya, cek Eka. Aku di beda keyakinan kami ini. Beda keyakinan? Ngapa kau baru tahu sekarang kalau beda keyakinan? Memang kejingoan, kau hitam, borok, cak lusuh mak ini. Dia tadi mato sipit, potekin selong. Mana kau baru tahu kalau kamu beda keyakinan? Coba jelaskan maksud kau beda keyakinan di mak mana? Itulah cek Eka. Kalau kami ini memang seagama. Dia putih wong pagar alam, sipit wong pagar alam. Oh. Lahat, campur. Beda keyakinan tuh? Aku beda keyakinan cek Eka. Ada lemak ngomong cek Eka. Ya jelaskan beda apa-apa. Curhat ke? Sebenarnya itu aku nih yakin nih dengan kegantengan aku. Sedang ke calon rumah tadi tidak yakin atas kegantenganku ini. Oh, itu. Iya. Malang kesian nasib kau udah usai. Pantus. Terbalik. Nah, bos, inilah tempat jualan lokesan yang terkenal di Bali. Ini? Iya, bos. Harganya murah, bos. Apa aja kau tadi? Murah harganya, bos. Jangan nyebut murah. Bos kau nih wong kayo. Kita masuk. Duit kate masalah, bos. Kate masalah? Ayo, masuk kita, bos. Ah, bos tinggal milih lah, bos. Cuma, hati bos. Mato bos tuh lah awas lagi, alias kabur. Makanya aku ngajak kau supaya pacak nunjuk ke lokesan mano, khususnya motif binatang yang aku senengi. Ah, ini bagus ini, buayo nih. Mato jatuh tuh kan, bos. Mek gitu. Bos, itu bukan buaya, bos. Buayo ini? Ini nih, bos, lokesan bukan buaya, tapi Mantap. iwa. Ini Wak? Iwa, bos. Bungkus. Malu-malu baik. Nah, kalau yang ini aku paling seneng ini. Ini pecaknya, ya badak ini, badak. Lokesan badak. Ini terkenal ini di Bali, Maria. Jangan mantap lagi kau tuh. Udah, bos. Itu tuh bukan badak, bos. Itu kupu-kupu, bos. Kau nih, bener apa kupu-kupu itu? Bos, kupu-kupu, bos. Sudah. Kau bungkus deh, kau bungkus. Jangan malu-malu komplain, Bang. Kita nih di Bali.
Siapa sih? Pokoknya kita borong galo. Kita orang Palembang, tak mungkin tak berduit. Ya tak? Iya. Apakah lagi cuma galeri-galeri mak ini? Iya bos. Toko-toko lukisan kita borong. Jadi bos. Sekarang kita cari. Ini Maria. Ini lukisan yang aku cari selama ini. Ini gambarnya beruang. Bagus. Kepalanya juga mencak kedok. Bulu-bulunya juga halus. Ini mesti ditanya ke ini, siapa pelukisnya? Kau tanya, bila perlu lukisan beruang ini, kita borong galo-galo, Maria. Bos. Itu tuh kacau. Hah? Oh. Luar biasa pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya hari ini kita balik lagi di program Halo Palembang yang masih live dari Penhead Cafe and Bar. Tentunya kita di Simpang Kedaung, Palembang. Betul. Ini tempat andalan bagi warga-warga kota Palembang dan juga Sumatera Selatan yang tentunya biasanya datang ke sini sore sampai ke malam. Tapi ini informasi buat pemirsa bahwa Penhead Cafe and Bar ini sudah buka dari pagi. Jadi buat kamu yang nak sarapan, pengen ngisi perut di pagi hari ini, silakan langsung datang ke Penhead Cafe and Bar. Hari ini dengan aku Mang Cek Fikri. Dengan aku Cak Sarah bakal ngawani untuk ngejoki informasi seputar kota Palembang dan provinsi dari Sumatera Selatan. Dan Cak biasa kita juga bakal kedatangan narasumber yang inspiratif yang tentunya akan menyajikan informasi juga untuk Mang Cek Bicek yang ada di rumah sana. Bener. Dan yang pasti digewangi sama Mang Cek Fikri hari ini ada berbagai berita, apalagi yang sudah dirangkum oleh tim dari koran kesayangan masyarakat Sumatera Selatan. Ada di harian Sumatera Express Metropolis. Ini ikan mabuk warga alami sesak. Jadi ini banyak nian warga yang berada di dataran, maksudnya di perairan Sungai Musi, yang memang begawinya sebagai nelayan. Ini mengeluh karena keluhan amoniak terutama saat hujan. Jadi jadi untuk PT Pusri Dewek yang mengeluarkan amoniak ini sudah ngeklaim selalu kelola limbah dengan baik. Tapi raso-rasonya dari nelayan Dewek ngomong kalau setiap hujan deras itu ngebuat ikan-ikan itu pada mabuk dari amoniak Dewek. Jadi membuat setiap ngibeng ikan yang jadi ya? ngibeng. Jadi ikan yang dijual itu sebelum dikonsumsi dibuang dulu kepalanya. Jadi tidak berpala. Kalau makan iwak itu tidak garing ujungnya. Nah, karena itulah. Jadi mungkin untuk kedepannya ada solusi juga dari Pusri untuk pengelolaan amoniak supaya juga tidak menjadi pencemaran di Sungai Musi. Nah, ini di Lamandor juga ada beraksi di Indomaret, beraksi
berakhir di April. Jadi Haris Munandar ini berjalan terseok-seok sambil menahan sakit di kedua kakinya, ditangkap aparat unit Pidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang atas kasus perampokan di Indomaret Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Palembang Selasa 16 Maret sekitar pukul 21.48. Jadi memang kejadiannya sudah booming nian ini di media sosial, apalagi terekam CCTV maling ini tidak bermasker. Tidak bermasker, tidak bertutup apa-apa, nganu kelading sama yang namanya kedua pegawai itu. Jadi 12 juta terangkup habis. Dan juga alhamdulillah tidak kati korban jiwa, dan 2 perampok itu salah satunya sudah tertangkap oleh satuan yang tadi. Selain itu juga ada penemuan mayat bayi yang dibuang dengan posisi kepalanya memar. Jadi dalam kantong plastik itu diduga sudah 2 hari posisi bayi. Diperkirakan masih sudah sempat hidup 5-7 hari karena pusernya juga sudah dibeneri ya. Jadi sekarang posisinya belum ditemukan siapa orang tua dari bayi itu, dan juga masih diselidiki kasusnya apakah ini memang kasus dari kekerasan dewe ataukah memang ini sengaja dibuang oleh orang tuanya dewe. Baik pemirsa, kita bakal lanjut juga ini dari halaman koran Sumatera Express. Ini kolom utama dan terpercaya tentunya. Ini ada judul dengan nekat bepergian, ini karantina 5 hari. Jadi buat pemirsa mungkin sudah tahu bahwa pemerintah sudah ngeluarkan larangan mudik. Ini untuk di tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei kayak pemirsa ya. Ini jadi yang bepergian ini dikena ke karantina selama 5 hari. Dan juga ini ngerupa ke berpotensi ini mobil dinas untuk pulang kampung. Ini juga tentunya sudah diwanti-wanti bahwa mobil dinas ini nih tidak boleh dipakai untuk balik kampung. Dan juga ada pengusaha transportasi yang dirundung kekecewaan. Karena apa? Ya karena peraturan ini yang ditanda ke bahwa sudah masuk di tahun kedua, bahwa tahun 2020 kemarin kita tidak boleh mudik, tapi untuk di tahun 2021 ini juga banyak sudah cita-cita yang sudah kita rencana. Karena tertunda tadi. Benar, kita lah pengen untuk mudik tapi tidak tahunya juga masih tidak dibolehkan. Dan juga pemirsa, ini ada dengan kabar izin usaha dicabut penjara 3 hari ini bagi pelanggar PPKM Mikro. Dan juga kemarin Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru ini ngundi kuis Sriwijaya FC yang dikatakan bahwa suatu persembahan untuk supporter yang ada. Jadi pemirsa itu cuma beberapa baik berita yang Paca Fikri Samusara baca ke. Buat pemirsa yang pengen tahu lebih lengkap dan lebih jelas, langsung beli koran Sumatera Express edisi hari ini Sabtu tanggal 10 April tahun 2021. Dan juga tentunya pemirsa bukan cuman berita yang ada di kolom Sumatera Express baik, tapi tentunya sudah banyak nih ini berita yang sudah dihimpun oleh tim Halo Palembang. Salah sikoknya ini pemirsa mungkin sudah banyak yang lewat atau melintasi jalan protokol Ahmad Yani. Ini persisnya di depan lorong Telaga Swida sampai ke flyover Jakabaring, yang mungkin sekarang ini kondisinya sudah cukup parah pemirsa, dan juga banyak kecelakaan yang terjadi. Oleh karena itu pemirsa, ini karena ada 5 titik lubang yang besar di jalan itu, tentunya banyak masyarakat yang ngarep ke ada perhatian dari pemerintah untuk cepat memproses dan memperbaiki jalan tersebut. Kita juga dulu beritanya yang siko ini. Pecah inilah kondisi Jalan Ahmad Yani Mainiari. Sepanjang jalan tepatnya dari Jabolorong Telaga Swida sampai Lampu Abang flyover Jakabaring alami rusak yang cukup parah. Di mana ada 5 titik lubang besar di sepanjang jalan ini. Pantauan PAL TV di jalan tersebut, sebagian lubang besar diinjuk tanda kayu, sama ditaruh ke kantong plastik oleh warga sekitar. Supaya pengendara yang nak lewati lubang tersebut jadi tahu, aman ada lubang dalam di sana. Karena sudah beberapa kali pengendara roda 2 maupun roda 4 mengalami tumburan beruntun di jalan tersebut. Menurut keterangan dari Yeyen, warga yang punya usaha di parak jalan rusak, aman jalan ini rusak sudah cukup lama. Pihak pemerintah juga sudah berupaya benahi jalan ini dengan dilakukan penampelan. Namun belum sampai seminggu jalan ini rusak lagi. Mainiari kerusakan jalan ini semakin parah, sehingga galak ngebuat pengendara yang lewati mengalami tumburan beruntun. Dirinya berharap sama pihak pemerintah supaya gancang benahi jalan ini, karena jalan ini merupakan jalan utama yang dilewati warga. Sepanjang Ahmad Yani ini memang sudah lama hancur ini kan? Ya sudah lama, sejak buka ini hancur. Sejak buka ini hancur? Ya. Sudah pernah upaya pembenaran oleh pemerintah kak? Sudah pernah. Sudah pernah? Ya. Namun hancur lagi kak? Ya hancur lagi, hari itulah hancur. Hari itulah hancur? Ya.
Di apa ke pemerintah Kak jalannya? Pakai koral sama semen lah ya. Oh, hari itulah langsung hancur. Iya, hancur. Ini lubangnya kira-kira yang besar ini berapa banyak Kak di sini? Banyak juga ya. Iya, ada di sekitar 5 titik. 5 titik. Di depan toko kamu dewe yang pasti ya Pak? Yang paling parah. Parahnya nih ya. Nggak pernah ada kejadian tumuran nggak? Iya, nggak temukan beruntun itu. Nggak tumuran beruntun. Akibat dari jalan ini rusak Iya, ya? kayak krem kan. Kira-kira lah berapa kali kejadian Kak? Ada 2 kali ya. 2 kalian ya. Harapan ke depan cak mana Kak dari jalan ini? Kita mintanya dibenari itu, supaya lancar kan, tidak macet jalannya. Dan juga tidak nimbul ke korban ya? Iya, korban. Karena ini merupakan jalan polos ya? Iya. Yang selalu dilewati orang. Irawan, PAL TV. Jadi tadi pemirsa sudah nyingok bahwa kondisi terkini ya tentunya dari Jalan Protokol Ahmad Yani, ini persisnya di depan lorong Telaga Swida sampai ke flyover Jakabaring, yang mungkin pemirsa sudah nemen lewat ke sana juga ngerasa jalannya bergelombang, apalagi kalau pas musim hujan ya. Iya, ngerinya. Ini tertutup galasara karena banyak genang juga, banjir juga di situ. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa jalan itu berlobang. Alhasil yang tadinya ngebut main terabas baik, kecelakaan, terbalik. Inilah yang kita harap ke bahwa ada perhatian khusus dari pemerintah Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan untuk cepat memperbaikinya. Berarti sudah sama cek jalanan Gandus waktu itu ya, tapi sekarang jalanan Gandus sudah bagus karena memang cepat juga dari media sosial selalu mengupdate kan, langsung nyebar ke Pemkot dan juga langsung ditangani langsung oleh Pemkot. Nah tapi kalau misalnya jalanannya belum dibenerin juga, ya apa boleh baut. Nah beralih dari jalanan yang rusak ini masih juga dari kegelisahan warga di Sumatera Selatan, ini khususnya di daerah Muratara. Jadi warga di Muratara ini sangat-sangat sedih sekali karena kenapa? Di daerah Muratara ini internetnya belum merata, apalagi di zaman yang semuanya serba daring dari sekolah segala macam, internet belum merata. Jadi semua warga dari Muratara ini mengharapkan adanya internet dipasang di daerah Muratara. Kita selesai informasi lengkapnya. Jauh dari pusat kota, ngebuat warga Dusun Liam, Kecamatan Karangdapo, Musirawas Utara, ngeharap ke desanya bisa dibangun sarana telekomunikasi atau jaringan internet. Pasalnya, di desa tersebut masih terkendala sulitnya jaringan komunikasi, sehingga jadi salah sikok kendala bagi warga setempat untuk mengakses informasi melalui smartphone. Salah sikok warga ngato ke, sampai ini hari belum ada perhatian dari pemerintah. Diharap ke dapat ngebangun BTS untuk jaringan internet, supaya warga di desa dengan mudah mendapat ke informasi. Tambah jauh lagi. Oh, nggak ada jaringan? Nggak ada. Apa harapan Pak kita dengan jaringan internet Pak? Ya, harapan kami supaya kelihatan lah pemerintah sekarang itu. Jadi jaringan internet itu sangat diperlukan warga ya? Iya. Tentu kami kok hilang apa no? Tak komunikasi. Hilang komunikasi ya? Iya, tidak tahu kabar uang, tidak tahu itu uang, berita-berita itu tidak tahu. Jadi kurang tahu informasi dah. Adi Arianza, PAL TV. Ya, kita berharap memang dari pemerintahan Muratara sendiri itu juga cepat mengambil tindakan karena memang sekarang ini sudah zamannya zaman canggih, zaman internet galau, semua dalam genggaman ya. Mana nak digenggam kalau internetnya belum ada. Bener, cak terbuka ujung-ujungnya HP. Betul, cak mana nak daring kan, sekolah sekarang serba daring, apalagi masa pandemi cak ini segala juga jualan online, segala macam informasi juga dari internet. Jadi kita harapkan semoga kedepannya bisa lebih maju lagi karena inilah tahun 2021. Benar, ya Davi. Dan juga pemirsa kita beringgut sekarang ini tentunya juga seluruh pihak keluarga PAL TV mengucap turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya karena kemarin kita ngedapat ke berita duka bahwa kita kehilangan sosok yang luar biasa yaitu Bapak Mahyudin, Profesor Mahyudin yang tentunya ngerupuk ke mantan Gubernur Sumatera Selatan ke-14. Jadi buat sekali review ini buat pemirsa yang belum tahu bahwa
Pak Mahyudin ini ialah Gubernur Sumsel ke-14 yang kemarinnya menduduki sebagai wakil gubernur di zaman Gubernur Bapak Syahrial Utsman. Tapi Pak Syahrial waktu itu mundur sebagai gubernur karena bakal mencalonkan diri sebagai gubernur. Jadi Pak Mahyudin menggantikan posisi sebagai Gubernur Sumsel ke-14. Beliau wafat dalam usia ke-74 tahun pemirsa, dan juga mungkin banyak pemirsa yang tahu bahwa selain seorang gubernur, beliau juga merupakan seorang dokter. Dan kita jengok beritanya yang siko ini. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sudem pulang ke Ramatullah, salah siko tokoh yang juga merupakan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Mahyudin NS. Selain dikenal sebagai Gubernur ke-14 Sumatera Selatan, sosok almarhum Mahyudin juga bergelar sebagai profesor, sama dokter spesialis kesehatan kandungan. Mahyudin MS meninggal dunia di usia ke-74 tahun pada Kamis dalu. Jenazahnya pun sudem dikubumike di tempat pemakaman umum Kebun Bunga Palembang pada Jumat subuh pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan standar protokol COVID-19. Putra pertama almarhum Mahyudin NS, Taufik Roseno, ungkap ke dirinya bersama keluarga besar Mahyudin NS memohon maaf sama segala masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan. Taufik berharap masyarakat juga dapat mendoakan hal-hal terbaik kepada almarhum, sehingga almarhum ayahnya ditempatkan di sisi terbaik sama diterima setiap amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, ayahanda kami, guru kami, juga sekaligus teman bagi kami, anak-anaknya. Kami sangat berduka sekali atas berpulangnya beliau. Semoga beliau diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni kesalahannya. Dan semoga apa yang ditinggalnya bermanfaat bagi kita semua, baik bagi agama, negara, dan bagi umat terutama. Karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Saya kira jikalau ada kesalahan atau kekhilafan dari tindak laku beliau, kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sementara itu, kerabat almarhum Dr. Hipsan Ridwan selaku Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Bunda Palembang ngatoke meninggalnya almarhum Mahyudin NS dikarenakan COVID-19. Sebelumnya almarhum juga memiliki riwayat penyakit stroke. Samo terakhir almarhum dirawat di Rumah Sakit Bunda sekitar 6 hari. Selanjutnya, selik dari gejala sakit almarhum cukup serius, sehingga almarhum dipindahkan ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dengan guna ke ventilator. Prof. Mahyudin ini seperti kita ketahui adalah karena infeksi COVID-19. 19 ini memang kemungkinan banyak dikeluarkan oleh orang-orang yang memang almarhum ini dirawat di Rumah Sakit Bunda selama 26 hari. Kemudian melihat gejalanya lebih agak serius, maka dipindah ke Rumah Sakit Muhammad Husin. Mula-mula di ruang biasa, kemudian dimasukkan di ICU, dan kita sudah tindakan terakhir dilakukan dengan cuk ventilator, tapi juga tidak berhasil mendaki ajal beliau. Okta Alparizi, PAL TV. Tadi pemirsa sudah kita jenguk sama-sama bahwa Bapak Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru juga sudah melayat ke rumah duka, dan juga kita doakan sekali lagi kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diinjak kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga almarhum Bapak Gubernur Sumatera Selatan ke-14 Bapak Profesor Dr. Mahyudin
diterima segala amal ibadah, Amin, ya diampuni Rabbal segala dosa, dan diterima dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Dan tentunya, dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, habis ini kita bakal ngobrol dengan narasumber ya. Tentunya buat pemirsa yang hobi main sepeda, hobi begoes, mungkin jangan kemana-mana, karena habis ini kita bakal nunjuk ke informasi yang luas dari salah satu komunitas sepeda yang ada di Kota Palembang. Jadi jangan berenggut, tetap dengan kami di Halo Palembang. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih, tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu pakai masker. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan nih. Belum makan? Belum makan. Baik, kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's go. Makan Yai. Biji kawang kaya mati. Makan cantik ini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah. Besarnya di rumah kau tidak main betul ya. 10 orang kaya. Makan dulu, makan dulu, makan dulu. Gratis. Tak mana Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Si kok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga kalau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget ya. Ini bilnya Yai. Kok kan dibayar? Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biju kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV.
kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang, pengajian setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama PAL TV. PAL TV memang punya kita. Di masa pandemi ini Ari, ada berbagai macam kegiatan yang dulunya tidak terlalu diminati. Ini laju jadi hobi sehingga cukup digemari oleh masyarakat. Salah satunya bersepeda. Ini hampir tiap lapisan di tanah air ini laju hobi bersepeda sehingga jadi kewajiban terutama di waktu hari libur. Hampir tiap sudut kota Palembang pas waktu libur pasti ramai oleh para pecinta sepeda, di mana mereka mengelilingi kota Palembang maupun lokasi-lokasi khusus pecah di Jakabaring dengan sepedanya masing-masing. Selain sebagai olahraga, bersepeda juga pacak jadi ajang silaturahmi buat para pecinta. Karena sudah bersepeda, biasanya para pecinta sepeda, mereka kumpul bareng buat ngilangkan rasa capek abis bersepeda. Jeru bersepeda ini dewe, para pecinta haruslah hati-hati. Dikarenakan kalau para pesepeda tidak taat aturan yang ada di jalan raya, pacak laju menimbulkan kecelakaan buat para pesepeda itu dewek. Tim Liputan PAL TV. Baik, pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya masih dengan kami di Halo Palembang dan masih live dari Penhead di Cafe and Bar. Tapi kali ini pecahnya kita tidak berdua lagi, Sarah. Betul, sudah ramai ya sudah di sini ramai ya, karena kita sekarang sudah bersama dengan komunitas sepeda. Ini yang luar biasa. Boleh kenalan dulu, ini nama komunitas sepedanya apa, Kak? Apa namanya? Sepeda lipat Palembang. Jadi bukan masalah mereknya ya di sini bukan, bahwa seluruh yang bersepeda lipat pacak melok bergabung di komunitas ini. Boleh kenalan dulu, Kak, dari yang ujung? Aku Om Jimmy. Om. Sepeda ini kan biasanya dipanggil Om dan Tante. Oh, begitu. Om Jimmy. Om Jimmy. Om Agus. Om Agus. Dan yang ini yang paling cantik? Adik Ines. Adek Ines. Iya. Adek Ines belum sudah- dipanggil tante ya? Belum, ya iya, tetap iya. Menunggu besar dikit. Adek Ines, wah ini menandakan memang goeser ya, masih pakai helm sepeda. Iya, Apa iya. karena dia takut terbentur oleh Anda, Fikri? Iya, aman deh, katanya polisi dalam ini. Katanya polisi. Iya, tidak ada ditilang. Tapi boleh sebelumnya Kak, kami pengen tahu lebih dalam dulu ini tentang sudah berapa lama sebenarnya, karena banyak yang ngomong juga bahwa komunitas sepeda lipat ini kan baru naik di beberapa tahun belakang ini. Tapi sebenarnya komunitas sepeda ini dewek sudah ada berapa lama Om Jimmy, Bu? Mungkin Om ini boleh. Sepeda lipat Bagus. Palembang ini berdiri tahun 2016.
Udah lama. 5 tahun. Kita sudah mulai aktif. Walaupun sebelumnya sudah dari 2009 kita sudah main sepeda lipat, tapi waktu itu belum terpikiran nak buat komunitasnya dewe. Nah, sekarang mulai 2016 kita aktif kegiatan sepeda lipat, ngumpuli kawan-kawan yang aktif main sepeda lipat, terus ikut event-event di luar daerah juga, sampai akhirnya ya sekarang ini. Wah, luar biasa. Jadi bukan karena masalah pandemi kan, Bukan, karena bukan, kebanyakan bukan. uang yang berpikir karena pandemi, uang Iya. sudah malas karantina di dalam rumah, terus cari olahraga di luar rumah dengan bersepeda. Jadi kalau misalnya ngomongin yang sudah dari 2016 ini anggotanya lah berapa banyak, Pak Jimmy? Kalau anggotanya di grup WA itu full 250, tapi kita di Telegram ada lumayan banyak ininya, ada ratusan lah yang aktif. Sepeda lipat Ya, galon. sepeda Mike. lipat. Karena sepeda lipat Palembang ini sikok-sikoknya di Sumatera yang pernah ngadu ke Jambore Sepeda Lipat Nasional tahun 2019. Jam Selingnas. Ya? Jam Selingnas itu 1.400 wong kita kumpul gitu. Tapi itu seluruh nasional, seluruh Indonesia. Gitu. Tapi untuk sepeda ini kan sebenarnya Kak banyak jenisnya Iya. Ada sepeda gunung, kayak sepeda pixie dan lain-lain sebagainya. Tapi kenapa ini Kak? Pengen tahu dulu ini alasannya. Kenapa milih sepeda lipat? Kalau aku sudah main sepeda tuh di 2014-2015 ya. Sebenarnya 2011 sudah main fiksi. Oh, main fiksi. Main 2011 main fiksi, 2015 main MTB. Main di daerah Gandos nih biasanya kalau main Ya. MTB nih. Nah, kayaknya bosen ya. Terus pengen coba rute-rute yang di kota, tapi kalau kita ngerasa sudah tidak kuat lagi badan kan tinggal lipat. Ya. Sepeda apa lah yang kira-kira yang buat kita nih kayaknya kalau kita di jalan ada apa-apa kayak pecah ban, apa. Itu yang mudah gitu, mudah kita bawa, sepeda lipat kita pilih. Yang lebih ringkes, yang lebih kan sekarang LRT bisa masuk situ kan. Jadi alat transportasi juga kalau kita nak kemana-mana sebenarnya gampang pakai sepeda lipat. Jadi kalau kita nak ke bandara misalnya, kita jalan-jalan misalnya jalan-jalan. Nak ke mana dari bandara kita naik LRT ke stop di mana, baru goes rame-rame. Biasanya kayak itu kalau kami lakukan. Jadi memang kalau untuk transportasi LRT DW itu cuman khusus untuk sepeda Iya, lipat mengakomodir Kalau untuk sepeda sepeda yang lipat. lainnya tidak Iya, boleh. iya. ya. Jadi memang itu juga sepeda lipat karena pacak dilipat, pacak digawa pakai transportasi lain Iya. bisa meminimalisir jarak Nah, betul. Tapi kalau Iya. untuk jarak bersepeda DW paling jauh kemana? Wah, macam-macam. Itu beda-beda orang beda-beda. Biasanya kan beda-beda. Yang Ada yang ngatur senang sampai goes luar jauh. kota? Oh, bagus Ya. nih. Kemana Om Agus? Ke KM0 Sabang. Sabang. Ya. Sabang. Iya. Itu dari Palembang berapa? Udah kita makanya itu fungsi sepeda lipat kita loading dulu. Iya. Jadi karena kami kan mayoritas kan pekaryawan. Jadi memanfaatkan waktu libur, pengen sepedaan luar kota segala macam. Yaitu tadi kata Om Jimmy, kalau kita pakai sepeda full bike itu ribet. Tapi kalau sepeda lipat tinggal dilipat, di wrapping, kita bisa kemana-mana. Oh, jadi itu nyambung-nyambung. juga. Nyambung-nyambung, ya. Jadi Om Agus ini naik sepeda, yang Karya Jaya naik bis dia sampai Ah. Jakarta. Oh, bagusnya juga kemarin ke Cuman Jakarta di media Bogor. sosial kayak jepret Iya. nol. Wah. Nah kalau yang si kecil ini, Ini, yang Ines. Ines cantik-cantik ini, Ini sudah untuk dari ukuran mana? sepeda lipat ada yang Ada ini yang di belakang ini sepeda dia ini. Emang pakai Itulah ini, Fikri dari kecil bersepeda di Fikri. Kalau ini memang Itulah dari sepeda dulu lipat dari memang kecil. dibiasakan melok sepedahan. Jadi dibonceng, tapi lama-lama dia mulai bisa bersepeda, akhirnya sepedaan dewe. capek tak naik sepeda? Tidak. Tapi dia bisa menyesuaikan dari om tantenya yang mungkin karena kan barengan kan, goesnya mungkin dia karena lebih kecil kan, jadi Iya, goesnya iya. lebih pendek kan. Ya, gitu. rute-rutenya kita pasti pilih yang rute-rute pendek dan nggak apa terlalu banyak. Tapi masih Tanjakan bisa turunan. mengimbangi ya. Selain Ines, ada yang lain lagi Om? Yang Ada sih Om ya. Yang banyak. Banyak ya? Enggak lah bawa anak-anak masih. Bawa ada banyak juga. apa? Ini kan jersey khusus anak-anak. Jadi Iya. memang anggota kami itu yang anak-anak yang hobi gue segala macam biasanya gue rame-rame kayak gitu. Kalau Inesnya dari umur berapa? Umur berapa? 2 tahun sudah aku ajak sepedahan. Oh, Iya. memang Ini sekarang nggak sudah kelas 2. Tapi tidak disuruh ngayung. Nah, Bayar. baik camp segala macam ke Pangkal Pinang ke Tobuali, aku ajak juga. Tapi ini Om, karena Om ini kan termasuk senior dari 2009, dari tahun 2011. Cak mana lah tanggapan Om nih nyingo banyak warga yang karena COVID ini dia baru beringgut untuk main sepeda. Itu bagus kah atau negatif kah? Nah, boleh. Sebenarnya tidak masalah sih Om ya. Malah bagus Malah sih bagus. ininya. Karena memang tujuan kita main sepeda itu kan untuk olahraga. Iya. Jadi kayak mana caranya
mengaktifkan masyarakat untuk aktif berolahraga. Mungkin memang beberapa wong setelah pandemi ini butuh imun yang kuat, salah satunya dengan berolahraga. Salah satu pilihan mungkin ada yang sepeda, ada yang jogging atau olahraga lainnya gitu. Makanya saat 2 tahun ini ya, 2019, 2020 ini terutama waktu masa pandemi memang banyak kawan-kawan kita mulai aktif bersepeda. Alhamdulillah sih sudah rame. Jadi kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, pentingnya olahraga itu mulai ada. Gitu. Nah ini Om Agus kalau ngomongin kesehatan nih, apa sih yang sudah Om Agus rasakan untuk dampak dewek kesehatan dewek nih? Selain tambah buger nih kan? Betis mesak. Apa nambah kurus? Mungkin dari bobot berapa jadi berapa? Nambah gemuk. Nambah. Karena habis sepeda makan mie celor. Jadi memang ada sebagian kawan-kawan bersepeda itu memang dia target untuk olahraga full untuk ngurusin badan misalnya. Ada juga cak aku ini ya sepedanya buat sehat baik, kurus itu bonus. Yang penting jantung. Yang penting jantung kita tuh teratur sehat, sudah. segala macam. Jadi ada beberapa pesepeda tuh Om, kita tuh ada beberapa tipe-tipe Om. Ada yang nak ngebut, ada yang nak jalan jauh, ada yang nak goes konten, ada yang goes makan. Nah, kalau kami ini antara 4 ini ya goes makan ada lah pasti. Jadi cak berapa keliling. Biasa kami nggak ngelup di Palembang Icon nih, cak lah 10 keliling. Ayo ngelipir dikit kemana gitu. Apa pempes sepeda tuh lah lanjak gitu. Kalau bagus nilai yang makan 2 ngaku 3. Salah terbalik ngaku 3. Jadi banyak endingnya pasti finishnya di tempat makan. Iya. Mayoritasnya itu. itu. Ya, kita sambil wisata kuliner kan. Tapi sejauh masa pandemi Covid ini Om, ada kesulitan nggak dari goes ini dewe? Kalau goes dewe memang kita ada pengenalan baru ya, protokol kesehatan segala macam yang tadinya kita kumpul rame-rame, sekarang mulai goes dewe wak red misalnya, goes dewe. Sudah itu begitu kumpul segala macam agak jaga jarak, sudah pakai masker juga. Terus untuk event-event sepeda yang dulunya kan rame, fun bike apa segala macam kan, semenjak pandemi ini kita sudah jauh berkurang, walaupun memang masih ada yang ada ke event tapi secara virtual. Gitu. Tapi untuk sepedaan sih tidak terlalu masalah sih, tidak ada kendala sih. Jadi mungkin dalam penyelenggaraan. Dalam penyelenggaraannya, dalam proses bersepedanya mungkin. Kalau untuk kedepannya nih Om Agus, sudah ada bayangan nggak akan ada menyelenggarakan event sepeda lagi kah? Untuk jarak dekat ini setelah Lebaran mungkin? Insya Allah memang setelah Lebaran ada. Bahkan kita waktu kemarin tahun 2020 kita sempat juga ngadu ke ada acara, tapi berhubung itu waktu itu ada pandemi, kita sistemnya daring. Jadi sistemnya kan banyak aplikasi sekarang yang untuk nge-record perjalanan kita selama bersepeda. Jadi goes dari rumah masing-masing, laporan itu ininya berapa kilometer segala macam itu. Kilometernya tercapai. Sama kilometernya tercapai itu sih ini. Itu trik untuk kegiatan sepeda di masa pandemi. Nanti habis Lebaran juga banyak sih. Banyak event sepeda Lebaran. Tapi mayoritas itu. Tapi kemungkinan setelah Lebaran ini eventnya tidak ada lagi daring ya. Mungkin semoga saja sih. Dengan... Kita lihat kondisinya karena mayoritas sekarang masyarakat Palembang juga sudah mulai banyak kesadaran untuk vaksin segala macam. Insya Allah moga baik pandemi tidak terlalu lama lagi. Jadi memang sudah ada persiapan sudah sebelum kita kaget bakal masuk biar tidak ada daring lagi, karena juga kemarin ada beberapa event untuk daring ya. Mereka goes masing-masing dengan jarak yang sudah ditentukan. Pernah ada event kayak itu juga Om sebelumnya? Sudah 2 kali selfie ngadain. 2 kali. Nah itu cak mana Om yang dirasa biasanya kan ini kan kebersamaan ya. Sepeda itu biasanya serunya goesnya rame-rame tapi ketika biasanya sih kita rame-rame foto-foto apa segala macam. Sekarang ramenya di grup WA. Iya. Rame jadi. Rame foto dewe-dewe ngomongnya di situ, ngobrolnya. Jadi pembiasaan baru, kita biasa ngobrol offline segala macam. Nah akhirnya memanfaatkan teknologi, kita ngobrol di situ, sharing. Walaupun mungkin ada beberapa teman waktu bersepeda tidak mungkin bisa mungkin waktu itu ada yang ketemu di tengah jalan segala macam, tapi tidak kumpul-kumpul. Ada meeting pointnya lah. Iya ada. Tetap ini Om, tetap ditempatin salah satu finishnya untuk ngambil medali. Kemarin kayak gitu, waktu 2 kali dibuat event kemarin. Jadi begitu datang finish, 54K. Tunjukin datanya, sudah sampai, kasih medali silakan. Silakan langsung pulang biasanya. Kita tidak kumpul-kumpul lama. Iya. Seradio nak kemana sudah tidak. Penting medali udah dapat di dia. Nah kalau nak makan pempek maka laju lah.
Kalau Om Jimmy sama Om Agus ini di masa pandemi ini komunikasinya selain daring itu cuma daring deh untuk mengakrabkan lagi. Jauh ini Kita manfaatkan itu di grup WA, Telegram segala macam kita manfaatkan untuk koordinasi. Biasanya janjian gue di mana titik kumpulnya di mana. Tapi yang kami kepo ini Om, banyak nih macam dan juga merek-merek sepeda ini. Iya. Dari yang harga 4 jutaan iya. sampai ada yang harga puluhan juta. Nah, kayak kita bakal bahas pemirsa. Jadi pemirsa jangan berikut kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Dah, lamunnya laki aku nih balik. Tak tahu hari ini lah nak para maghrib. Lah, ngapa Cek bingung nih antu? Ini laki aku lah berjanji nak ngajak belanja bulanan. Habis galau bahan makanan aku tuh. Oh, belanja di Bajul Bae. Apa dia itu? Di Bajul Bae adalah aplikasi kebanggaan Wong Palembang yang nyedioko kebutuhan rumah mulai dari produk seger sampai produk retail. Produk retail ini bisa dipesan sampai jam 8 malam. Cepet dan mudah, tidak perlu lagi keluar rumah. Oh, di Bajul Bae. Cobalah. Nunggu laki aku lamun yang balik. Kau selingkuh laki kau tuh, Cek. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Ingin tampil penuh percaya diri? Mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan? Memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti
audisi presenter PAL TV 2021. Merdu sekali suara dari Kak Jaka ini, salah satu musisi yang berada di Penhead ini ya. Jadi mungkin jadi pilihan juga bagi untuk Om dan Tante juga adik-adik yang di sini mungkin setelah goes jam 7 pagi bisa mampir ngelimbir ke Penhead ini nyari pengisi perut ya. Mungkin yang sudah jauh-jauh berjarak bergoes. Nah, hari ini kita masih berbincang dengan Om Agus dan juga Om Jimmy dan juga ada Ines. Nah, kita nak nanya-nanya mengenai sepeda-sepeda yang mereka guna ke ini. Nah, boleh dijelas ke kalau Om Jimmy sama Om Agus Dewe sama Ade Ines ini pakai sepeda lipat yang merek apa, harganya berapa, Jenis apa? jenis apa? Karena banyak yang ngomong jenis-jenis sepeda lipat ini juga berbeda-beda Om ya. Betul. Ataunya ada yang pacak dilipat 2, ada yang pacak dilipat Dilipat 3. Nah, itu bedanya apa? Jenis-jenisnya apa? Pacak dijelas ke Om, silakan. Kalau aku dewe pakai sepeda United Triple. Itu lipatan 3. Lipatan 3. Itu dia, nah ini yang di belakang ini. Nah dia lebih ngarah-ngarah ke merek luar. Tidak outdoor. Ya. Tapi buatan Indonesia kita punya juga United. Mm-mm. Itu namanya Triple. Trifold ya. Kerenean ya. Trifold berapa S itu Om? 3S. 3S, Trifold 3S ya. 3 speed jadi. 3 speed. Iya. Oh, lebih ngebut. Sampai gigi 3. Sampai gigi 3 mentok ya sudah. Tinggal berejo lutut. Ya, benar. Kalau Om? Terus? Kalau aku dewe ada Brompton. Ada Brompton series apa itu Om? Raw Lakuar itu seri khususnya Brompton yang tidak diwarna-warnai ininya. Jadi catnya memang khusus itu galvanis. Itu kisaran berapa itu Om? 50? Kalau sekarang sih kita paling 35-an ya. 35. Iya, sekitar itu. 35 juta saran. Harga ginjal kopi. Iya. Kalau ini dewe Apa itu? pakai dahon. Dahon K3 yang banyak kecil itu sekitar 7 jutaan lah sekarang ini. Itu lipat 2 Om ya? Iya, itu lipat 2. Itu merek Indonesia atau bukan itu? Merek luar. Merek luar. Iya. Jadi bener-bener Brompton ya juga. harus makernya Om ya. Kalau hilang sakit. Benar. Tapi cak mana ini Om? Masalah parkir, sepeda dan lain-lain di Kota Palembang ini cak mana? Justru itu kalau kita pakai sepeda lipat beberapa mall tempat makan segala macam ngizin ke, tapi dengan kondisi terlipat dan tidak kotor. Makanya kalau kita pakai sepeda lipat kan bukan di jalan-jalan yang becek kan biasanya. Jadi kalau di kota-kota, jadi kalau masuk makan ya kita lipat bawa sambil Tetap makan. dibawa ya, sayang Ya, ya, digeng-geng kecuali tempat makannya memang luas, terjingok apa segala macam bisa parkir luar kita sambil ngawasi. Oke, nah tapi kalau misalnya makannya nih sama rombongan nih, sama rombongan sepeda lipat galo-galo milo makan kan tidak mungkin dibawa galo-galo. Iya, biasanya parkir di luar sih ada yang jago. juga. Biasa tukang parkir sekarang Malah tahu. lagi gitu. Tukang parkir juga Tahu banyak sekarang sudah tukang tahu sih parkir. kalau kita Jadi, bawa sepeda segala macam mereka disiapkan mesti ya. di mana yang bisa dipantau oleh mereka. Dan kita juga kalau tukang parkir ya tetap kita bayar sepeda motor juga sih. Jadi Ya. ibarat tuh lebih aman lah ada yang jago sepeda kita kan. Kalau kita lagi ada. Tapi sejauh ini Om, untuk perawatannya Dewi, banyak yang ngomong katanya untuk ngurus dan ngerawat sepeda lipat ini jauh lebih susah daripada sepeda biasa. Ini cak mana tanggapannya? Sebenarnya sih tidak ya. Tidak juga sih sama baik. Sama Karena baik. memang cuman bedanya di sepeda lipat ini ada engselnya. Iya. Itu jadi di bagian lipatannya itu yang kalau misalnya tidak dikasih pelumas apa segala macam macet berkarat misalkan kan. Kalau untuk perawatan lainnya dengan sepeda-sepeda yang lain sama. Yang penting tetap habis dipakai kita cuci, bersihkan segala macam, dilap, nah, simpen lagi. Oke, jadi memang katanya kan memang kalau kita pakai sepeda ini lebih hemat katanya karena Iya. tidak pakai bahan bakar. Iya. Terus untuk ngurangi polusi udara Polusi juga udara. karena memang digoes langsung oleh kita. Nah tapi kalau misalnya untuk
perawatannya dewe ini ada bengkel dewe ya? Kalau bengkel banyak Banyak sih di di Palembang Palembang. sudah banyak bengkel-bengkel sepeda. Yang khusus untuk sepeda. Khusus sepeda lipat ada beberapa sudah. Ada. sudah. Ada beberapa sudah. Bisa diomong ke murah dak? Kayak yang diomong ke kan kalau kita bersepeda lebih murah nih. Murah sih menurut aku kalau misalnya nyuci itu sekitar 35.000 sih kita itu murah sih karena mobil ya? ya tapi kan kita tidak tiap pakai langsung itu. Iya. Karena itu kan perawatan khusus pelumasan apa segala macam kan tidak tiap kita pakai mesti dilumasi tidak. Jadi paling sebulan sekali. Sebulan sekali Iya. dicuci. Iya. Ada back spa biasanya itu. Namanya itu. Jadi ada beberapa toko sepeda itu sudah nyiapin juga itu. Jadi kalau sepeda kita kotor kan sudah masuk itu keluar bersih. Dibongkar galau sama mereka, keluar ke dibersihin galau. Jadi, gitu. jadi pokoknya dibongkar galau sama mereka balik bersih. Pokoknya balik nyampe rumah bisa dipajang di rumah. Temen nyuci di tempat itu atau nyuci dewe ini Om? Lebih lemak nyuci empat. Iya wes sekalian bersih galau-galau nyampe ke dalam-dalamnya. Iya wes. Sama kita kayak belum lagi kena ujung apa tuh? Iya. Ujung ranting. Sisip dikit. Darah pula kan. Kuku lepas. Nah, Apalagi kalau sepeda ini katanya memang kan murah tadi kan. Iya. Pakainya murah karena ada pakai bahan bakar, juga perawatannya juga ada semahal pakai kendaraan lain, cak mobil dan Iya. motor kan, karena memang apa ya komponen-komponen dalam sepeda dewe. Nah tapi untuk gayanya nih caknya yang bikin mahal. Karena aku juga mau sepeda ini otomatis dia pakai jaket yang kayak Om Agus yang harganya berapa ya, belum pakai helmnya, belum kaget jam watchnya yang ngukur jaraknya, ya dah. Sepatunya. Belum lagi nak nambah lampu itu terkadang belum lagi nak nambah lampu. Lampu depan belakang. Lampu depan belakang. Yang juga katanya lanak seharga lampu motor pula. Tapi sebenarnya kalau untuk gaya segala macam namanya hobi ya. Iya. Pemakai kendaraan otomotif, motor segala macam kalau misalnya memang dia hobi, helm puluhan juta pun mereka pasti ada bisa terbeli. Sama dengan sepeda, kalau misalnya sepeda hobi segala macam ya hal-hal kayak itu ya kita tabung ininya, tidak mesti langsung berderuk. Ada juga mungkin ada banyak juga barang-barang yang harganya lebih ekonomis tapi mutunya juga tidak beda jauh sih. Kadang misalnya yang mahal itu brandnya. Betul. Intinya balik lagi ke Kondisi kita, tujuan kita naik bersepeda itu apa? Kalau pengen sehat segala macam sih tidak mikirin merek apa segala macam, yang penting bisa sepedahan keringetan. Cuma nak bergaya bae ya hidup lah. Iya. Berjola dewek gitu. Berjola dewek. Iya. Tapi sejauh ini untuk komunitas-komunitas dewek ini kan komunitas sepeda lipat. Cak mana hubungan baik dengan komunitas-komunitas lain yang galak goes bareng kah, atau memang di komunitas ini cuma di komunitas ini baik? Iya, ada. Kadang bergabung kolaborasi sama Jadi komunitas kalau di lain? Selfie ini biasanya diagendain. Nah sekarang kan kita sudah mulai aktif goes offline juga nih, udah mulai. Cuman sebulan tuh kayak berapa kali gitu. Nah kita kolaborasi sama komunitas sepeda lipat yang lain. Jadi komunitasnya terbagi-bagi. Ada terbagi berdasarkan merek. Ada terbagi lagi berdasarkan komunitas kantor. Nah jadi kalau kami lebih naunginya kita sepeda-sepeda lipat. Seluruh sepeda lipat. Seluruh sepeda lipat. Nah jadi agak kita kolaborasi misalnya ada dengan merek Brompton tadi. Jadi ada Brompton, komunitas Brompton ini. Jadi kita goin sama mereka, goes kemana rame-rame kayak itu. Jadi memang perkumpulan ini juga Iya. menyambung silaturahmi juga. Ya, betul. Di jalan juga kita ketemu juga ada bel ya saling kering-kering atau saling sapa kalau papasan. Benda katik langsung oke. Ya, jerit jerit. Itu kau Pik, tidak bermodal. Iya, Ini nggak sepeda ini lebih mahal. Iya, ya udah katik sepeda nih Oh, memang iya. aku nih. Pacak Terakhir lagi. kali aku nih ada ban pan. Nambah kanan kiri. Oh, galau ada po. Apa? Zaman kapan? Zaman SD. Zaman SD. Tapi untuk kegiatan dewe ini Om, selain goes bareng, ada kegiatan lain enggak yang dilakukan oleh komunitas ini dewe? Ada sih baksos biasanya ada. Baksos. Jadi di Selfie ini ada dompet sedekah. Dompet sedekah. Jadi kita aktif. biasanya kami ke musola-musola mall atau masjid-masjid yang sekiranya mukena-mukena yang tuh ibu-ibu tuh yang sudah mulai bau. Tidak layak pakai lagi lah pakai lagi. Yang tidak layak pakai kita ganti dengan yang baru. Kita ganti baru. Dengan yang masih layak pakai dan bau-bau kita laundry. Kita laundry ke. Jadi dananya itu kita ambil dari dana kas dari Selfie. Ada Jadi juga. misal dananya sudah berkurang, kita buka lagi open donasi di grup. Yuk donasi untuk dompet kas sedekah. Jadi duitnya ngalir lagi. Jadi sekarang kasnya masih ada. Jadi kalau misal dananya kurang, kita buka open donasi lagi, nyambung lagi. Kadang kita makan rame-rame segala macam kan. Duit lebihnya kan tumpuan segala macam duitnya. Duit lebih sisanya masuk ke kas. Wah, luar biasa. Ini sudah dapat sehat, dapat pahala dengan Amin. beramal, Amin. dapat kekeluargaan. Itulah Iya. nambah ke rezeki tuh, Vi. Iya. Kau tuh galak-galak berkumpul, galak-galak
Tapi jangan pula kerumunan, Fik, lagi pandemi cak ini. Iya, bubar kubong gitu. Jadi mereka ini memang berkumpul, selain silaturahmi juga memperluas rezeki, ya kan? Karena banyak kawannya kan. Nah, terakhir nih, untuk Om Agus juga Om Jimmy nih, apa himbauan untuk pencinta sepeda di masa pandemi cak ini untuk yang pengen bersepeda dan juga saat melakukan aktivitasnya yang lain? Kalau harapan kita sih untuk masyarakat yang pengen main sepeda, silahkan bersepeda, tapi tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, terus pelindung diri, pakai helm, sarung tangan, kacamata segala macam, karena kita tidak tahu bahasa Palembangnya balak, kita tidak tahu kan begitu ada apa-apa. Tapi yang penting kita sudah siap-siap, kita tahu rutenya, jangan terlalu jauh, apalagi lagi masa pandemi seperti ini. Kondisi Palembang ini kadang kalau siang ini panas, sorenya hujan deras. Jadi kita mesti mensiasati kegiatan olahraga. Kalau misalnya memang bisa bersepeda, silakan bersepeda. Tapi olahraga untuk menjaga kesehatan tidak mesti main sepeda. Bisa jogging, bisa yang lain-lainnya. Apalagi di Palembang sudah ada jalan sepeda dewek ya. Untuk Om Jimmy? Yang pasti tetap safety riding ya. Tadi sudah disebutin Om Agus tadi. Itu penting nih. Jadi beberapa kejadian di komunitas kita juga ada beberapa yang sudah ada kecelakaan di tengah jalan. Itu alhamdulillah kita pakai safety riding kan. Jadi ya benturan atau apa itu bisa dihindari. Jadi kepala kita aman, tangan kita kalau sarung tangan biar sarung tangannya yang koyak, tangannya jangan sampai gitu kan. Terus yang pasti kita tetap prokes ya, protokol kesehatan. Kita bawa hand sanitizer. Jadi kalau kumpul-kumpul, ya kita cuci tangan dewek. Kita belajar dewek lah sekarang nih itu. Karena untuk kesehatan diri kita dewek ya. Yang pasti kita himbau ke komunitas yang lain yang kira-kiranya masih galak berkerumunan, payo kita kurangi. Lagi takutnya kita udah tahu kita siapa yang bawa penyakit kan. Iya, kita biasa sekarang kan ada jarak dikit gitu kan. Iya, betul. Jadi sudah banyak persiapan yang kita lakukan. Iya. Buat pemirsa juga yang nak begoes harus tahu mungkin kondisi cuaca. Betul. Dan juga buat pemirsa yang nak begoes hari ini, kita selik dulu ini ada perakiraan cuaca untuk hari ini. Baik, di layar kaca kita ada perkiraan cuaca Sabtu 10 April 2021 di Kota Palembang Dewek. Pagi ini berawan sampai kaget, siang dan malam ini cerah berawan dengan intensitas suhu 24 sampai 31 derajat. Dan juga pemirsa untuk di Kabupaten Banyuasin, puncaknya di pagi hari di Bekabut, tapi siang sampai ke malam pagi bakal cerah berawan. Berbeda dengan Kabupaten Ogan Ilir pemirsa, yang pagi ini Bekabut, tapi siang kage bakal berawan tebal dan juga siang kage bakal cerah dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Jadi buat pemirsa yang nak begoes, yang nak beraktivitas di luar rumah, silakan tentunya tetap berhati-hati dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatannya, untuk mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Betul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Tentunya untuk dulu-dulu yang nak bergabung, cak mana caranya Boleh. Kalau yang nak bergabung, kita biasanya tikumnya di Palembang Icon. Di Palembang Icon setiap hari apa? Setiap hari Minggu pagi. Minggu pagi jam 6. Jam 6. Kita bisa langsung gabung, Be? Langsung gabung. Silakan gabung. Silakan gabung. Ini Bawa welcome sepeda, ya. karena sepeda lipat acak boncengannya. Dan juga aku informasikan juga untuk Macam-Macam mungkin yang ingin berolahraga, jangan lupa kalau bisa pas imunnya lagi bagus. Karena kalau imun kita lagi down terus kita paksa untuk tetap bergoes, takutnya kaget malah jadinya down dan juga jadi tidak fokus di jalan, tadi akibatnya kecelakaan dan segala macam. Ya, Dan tetap dan tetap jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan kami berdua izin pamit. Terima kasih sudah mengawani kami di Halo Palembang dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan akhir kata aku Bang Cik Fikri. Aku Cik Sarah pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah Ine.